Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan saya semuanya seluruh Indonesia. Dalam video kali ini saya bicara tentang saya memberitahukan kepada Anda semuanya karena tinggal 4 hari lagi ya kita memasuki tahun baru tahun 2022 ya, tahun macan air ya. Tahun yang begitu ganas, tahun macan di air. Jadi tahun menghadapi tahun 2022 ini saya ingin menghimbau kepada Anda semuanya di seluruh Indonesia supaya Anda lebih mawas diri, Anda lebih waspada, Anda lebih bersiap diri untuk menghadapi tekanan inflasi yang cukup tinggi di tahun macan air di tahun 2022. Tanda-tandanya sudah kelihatan ya, kenaikan minyak goreng ya, kenaikan gas LPG, dan 1 Januari rokok akan naik 40.100 ya. Dan ini yang sangat luar biasa ini, beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan membuat sesuatu yang istilahnya menjadi Anies Effect. Nah, ini dampaknya dari Anies ya, Anies Effect yang sungguh luar biasa. Ya, dia sudah menaikkan ya, jadi dia sudah menetapkan ya, Gubernur Anies Baswedan sudah menetapkan upah minimum provinsi ya, ada kenaikan upah minimum provinsi sebesar 5,1% ya. Dikatakan bahwa sudah kenaikan 6 kali lipat dari keputusan sebelumnya ya, penetapan sebelumnya ya. Jadi upah minimum provinsi itu naik 5,1% ya, sebesar senilai Rp4.641.854 per bulan. Merupakan revisi dari UMP yang dilakukan yang tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, kenaikan UMP yang cukup tinggi sebesar 5,1% ini ya, membuat dampak yang cukup menjadi suatu Anies Effect di seluruh Indonesia ya, dikhawatirkan seperti itu di tahun 2022 nanti. Nah, sudah mulai kelihatan dampaknya di Provinsi Banten ya. Beberapa hari yang lalu juga ada demo besar-besaran ya, mendesak untuk Gubernur Provinsi Banten ya untuk juga mengikuti jejak ya Anies Effect ini, Anies Baswedan, supaya menaikkan juga UMP provinsi ya, sampai mereka demo dengan anarkis ya, mereka menduduki itu kantor Gubernur Banten, memasuki ruangan gubernur, menjara makanan-makanan yang ada dalam ruangan Gubernur Banten. Nah, ini sudah tanda-tanda anarkis, dan ini akan menjadi Anies Effect ya, kemungkinan besar ya. Semoga ini tidak terjadi. Jika ini terjadi, ini mengganggu ketertiban ya. Mungkin seluruh Indonesia ya, provinsi-provinsi yang besar akan mengikuti jejak yang sama. Mereka akan mendemo juga, masa gubernurnya mendesak seperti untuk mengikuti jejak Anies Baswedan. Karena sebagian besar di luar Anies Baswedan, gubernur-gubernur di seluruh Indonesia masih mengikuti penetapan UMP yang keputusan dari pemerintah pusat ya. Karena ini memang satu langkah dari Anies yang tidak sejalan dengan pemerintah pusat untuk kenaikan UMP, dan juga Anies sepihak ya, tidak berkoordinasi dengan pengusaha daerah. Jadi makanya dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi DKI Jakarta sedang menggugat keputusan Anies Baswedan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara ya, PT UN, kan keputusan Anies Baswedan ini. Nah, ini menjadi polemik ya, menjadi hal yang nanti akan menjadi hal yang buruk ya di tahun 2022 ya. Mungkin di seluruh Indonesia ya. Dan juga dengan kenaikan ini membuat pengusaha itu menjadi sangat khawatir ya, pengusaha sangat gusar karena kenaikan UMP itu sama sekali tidak sejalan dengan produktivitas pekerja ya, yang selama ini yang produktivitasnya rendah dibanding negara-negara lain seperti Malaysia, Vietnam, Thailand ya, negara-negara tetangga yang produktivitas kerjanya sudah tinggi. Jadi kenaikan upah tidak seiring dengan
produktivitas kerja. Nah, ini akan menjadi dampak yang tidak baik untuk iklim dunia usaha. Nah, di saat inflasi yang cukup tinggi di seluruh dunia ini ya, seluruh dunia tahun 2022 ya, tahun sekarang kan sudah inflasi. Amerika yang setiap bulan, nanti bulan Desember laporannya naik lagi lebih tinggi dari bulan Novembernya, nanti bulan Januari, bulan Februari tahun depan 2022 inflasi cukup tinggi di China, di negara-negara Eropa dan semua negara di seluruh dunia. Dan kita akan juga dengan dampak kenaikan itu otomatis ya, menurut hemat saya otomatis pengusaha-pengusaha ya di dunia usaha ini pasti juga ikut menaikkan harga jual barangnya. Otomatis karena itu dengan kenaikan upah minimum provinsi itu berarti mengganggu keuangan, mengganggu kas, mengganggu budget. Maka biaya itu menyebabkan biaya overhead-nya terganggu. Biaya overhead terganggu, maka dia pengusaha juga pasti akan menaikkan di harga jual produksi. Maka terjadilah inflasi. Jangan dipikir bahwa Anies menaikkan upah minimum untuk dikatakan seperti itu untuk karena sudah inflasi sudah terjadi supaya meringankan beban pekerja karena inflasi. Justru dengan kenaikan gaji itu inflasi yang sudah ada dinaikkan lagi, ditambah lagi dengan harga jual produk akan naik, semuanya barang-barang akan naik, maka inflasi terjadi di negara Republik Indonesia ini. Dan nanti yang dikhawatirkan selain nanti bulan Januari mungkin kan di negara tetangga kita ini ya sudah dikepung oleh virus Omikron. Memang selama ini Omikron belum terlalu bahaya dampaknya. Tetapi jika terjangkit penyebarannya begitu luas, maka rumah sakit penuh ya, semuanya terjangkit, maka akan terjadi juga yang dinamakan lockdown, PPKM itu sudah menghambat mobilitas, menghambat produksi ya. Pasti juga pabrik-pabrik ya itu akan produksinya juga akan melambat ya, akan berkurang di sini. Nah, produksi berkurang. Barang yang dihasilkan berkurang, permintaan tinggi, ya inflasi lagi, terjadi lagi inflasi yang cukup tinggi. Nah, itu kalau virus ini penyebarannya massal ya akan terjadi di Januari, puncak-puncak musim dingin ya, puncak musim hujan ya, saya kira. Kalau musim hujan itu selalu banyak timbul penyakit-penyakit, entah flu atau demam biasa. Nah, virus juga akan menyebar itu selalu di musim yang agak basah ya, di musim nanti di bulan Januari, Februari. Nah, akan kita lihat nanti, apalagi kita sudah dikepung ya negara tetangga tentang Omikron ya, maka wabah itu akan menjalar, maka itu akan membuat produktivitas berkurang, ya, mobilitas berkurang, nah, inflasi naik. Nah, apalagi ini para pekerja mendesak setiap gubernurnya untuk mengikuti jejak Anies Effect ini, maka penyebaran virus Omikron itu bertambah lagi dari situ lagi, demo-demo di mana-mana, akhirnya produktivitas produksi juga berkurang. Nah, inilah inflasi akan semakin tinggi, di mana di seluruh dunia juga virusnya menyebar. Di Amerika sudah begitu sangat menyebar. Nah, ini juga membuat Amerika Serikat akan tidak terbendung inflasinya cukup tinggi, karena Amerika Serikat itu uang yang beredar di masyarakat itu cukup banyak ya. Pada saat itu pemerintah, pada saat zamannya pertama kali 2020 pemerintah mengeluarkan, zaman Presiden Trump, zaman Presiden Biden juga pemerintah tetap mengeluarkan yang namanya quantitative easing. Quantitative easing itu mereka para rakyatnya ya, kita diberikan paket sembako, mereka diberikan cek. Jadi uang begitu banyak di masyarakat. Nah, uang yang begitu banyak, sedangkan persediaan ya produksinya berkurang karena ada lockdown ya, pabrik-pabrik, akhirnya itu menimbulkan inflasi yang cukup tinggi di Amerika Serikat ya. Supply dan demandnya tidak seimbang, jadi menyebabkan inflasi yang cukup tinggi di Amerika. Nah, inflasi yang cukup tinggi itu otomatis ya itu akan karena dan sekarang nanti tahun 2022. Jadi sekarang ini aja hari ini laporannya sudah cukup tinggi di Amerika, ya itu virus Omikron itu berarti dampaknya nanti tahun depan itu lebih gila lagi. Maka
Ya, sudah tidak terbendung inflasi di Amerika. Ya, karena pasokannya pasti terhambat dengan adanya lockdown itu ya, rantai pasoknya terhambat. Nah, kita juga nanti akan terjadi itu. Ya, yang terjadi adalah inflasi karena Anies effect ya. Ada gelombang demo ya di seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan didoakan semoga tidak terjadi itu. Tetapi hemat saya ini bakal akan didesak di seluruh Indonesia. Akan tahun depan akan terjadi mendesak setiap gubernur untuk melakukan langkah seperti Anies untuk menaikkan UMP. Maka itu akan terjadi penyebaran virus yang luar biasa. Terus pabrik-pabrik akan berhenti produksi, akan terhambat, terganggu rantai produksinya, maka inflasi cukup tinggi. Nanti di tahun 2022. Ya, 2022 di Amerika ya, ini semua efeknya sama global. Nah, dan ini nanti mengarah nanti seperti yang sudah di video-video saya sebelumnya, yang saya sudah mempredisikan, yang sudah menginformasikan ya, memberitakan bahwa akan terjadi market crash global ya, dan Indonesia juga akan terjadi nanti sama ya. Kalau global Amerika kena, pasti Indonesia juga akan terjadi nanti, itu di bulan Maret tahun 2022 itu terjadi. Karena indikatornya sudah mengarah ke sana. Tinggal 3 bulan lagi. Kita akan lihat nanti 3 bulan lagi. Nah, mengarah dari inilah kenaikan UMP yang sepihak ini, kenaikan UMP cukup tinggi ini. Ini sangat mengganggu iklim dunia usaha. Dan inilah penetapan dari Anies Baswedan ini yang tidak sejalan dari penetapan dari Kementerian Tenaga Kerja dari pusat. Nah, ini juga sangat mengganggu kestabilan di sini. Nah, yang dikhawatirkan itu jangan sampai terjadi gelombang demo di seluruh Indonesia. Jika terjadi itu, maka sangat-sangat mengganggu ekonomi. Sangat mengganggu ekonomi nanti di kuartal pertama tahun 2022. Ya. Maka arah menuju market crash Maret 2022 itu sudah semakin nyata. Makanya video ini sebelum tutup tahun 2021 ini saya menginformasikan lagi bahwa arah itu sudah semakin nyata, akan terjadi market crash global dan Indonesia pada Maret 2022. Oke, pada sekarang ini seperti video saya sebelumnya, saya sudah memberitahu dan itu jelas bahwa ada Santa Claus Rally ya. Setelah itu nanti Anda lihat sendiri bahwa window dressing itu akan terjadi. Gila-gilaan ada akumulasi untuk membeli saham ya. Dan bulan Januari akan terjadi yang namanya January Effect. Dan juga akan terjadi juga yang namanya Anies Effect juga bersamaan. January Effect dan Anies Effect bersamaan nanti pada Januari Februari. Nah, nanti ada masuk ke 1 Februari. Mendekati 1 Februari itu ada Imlek Rally. Nah, setelah itu market mulai jenuh dan bom waktu itu meledak nanti di Maret 2022. Market crash global yang terjadi di Maret 2022. Nah, setiap yang saya amati selama saya hadir dalam dunia keuangan ini, sejak saya mulai bekerja pertama kali sampai detik ini menurut hemat saya, apa yang saya amati, ya mohon maaf ya, ini saya bicara tentang apa yang saya tahu, bahwa setiap inflasi yang cukup tinggi di Amerika itu pasti terjadi crash market, itu terjadi market crash. Saya sudah, contoh paling besar itu yang saya betul-betul amati itu di tahun 2008-2007 sudah sangat tinggi sekali dan sampai 2008 pecah dan market crash. Market itu harus ada crash. Kalau ekonomi ya, kita bicara ekonomi mau di kuliah dimanapun, di kuliah ekonomi itu sudah diajari bahwa ekonomi sudah sangat tinggi itu harus ada crash. Harus itu ada crash. Ekonomi kembali turun untuk bertumbuh lagi. Itu harus terjadi, ekonomi harus ada kontraksi. Dan crash itu sudah pasti terjadi. Tinggal seberapa besar crash, market crash di tahun depan. Karena The Fed sudah berjanji, ya, Gubernur Bank Sentral Amerika, dan sudah dicontohkan oleh BOE, Bank of England, ya, Bank Sentralnya Inggris sudah duluan, ya, negara di dunia yang duluan naikin suku bunga ya,
di Inggris ya sudah naik suku bunga 15 basis point ya, jadi sudah satu. Itu pertama kali di Inggris sudah naikin suku bunga ya, sudah 0,25% ya. Nah, nanti The Fed sudah berjanji akan lebih cepat mempercepat untuk naikin suku bunga. Jika suku bunga naik, ya hukumnya maka market itu akan crash. Itu sudah pasti. Jadi market crash itu sudah pasti di tahun depan. Cumanya belum ada prediksi-prediksi dari orang di luar sana tentang bulan. Saya sudah dari Oktober. September saya sudah mengatakan bahwa Maret 2022 terjadi market crash global. Saya mohon maaf cuma satu-satunya di dunia. Warren Buffett sudah tidak berani prediksi lagi karena dia di akhir tahun 2020 dia memprediksi tahun 2021 terjadi market crash dan ternyata tidak terjadi. Jadi dia sudah berdiam diri. Nah, saya memberitakannya nanti Maret 2022. Ini saya bisa mengambil kesimpulan Maret 2022 terjadi market crash itu. Karena apa? Karena belajar dari technical chart, history repeat itself. Di chart yang saya dapat gambaran bahwa itu akan terjadi crash di Maret 2022. Nah, inilah hasil dari pengamatan saya, ya. Semoga itu akan terjadi dan itu pasti terjadi. Kita buktikan saja arahnya sudah, tanda-tandanya sudah mengarah ke sana. Nah, setiap inflasi tinggi yang tadi saya cerita itu selalu terjadi market akan kontraksi dan market akan jatuh. Ya. Nah, kalau di Amerika market itu crash, ya otomatis indeks harga saham gabungan pasti crash. Tidak mungkin indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia naik sendiri. Lucu namanya. Tetap harus crash. Nah, jadi jangan Anda mengatakan bahwa tidak crash, harus crash. Nah, tapi sebelum crash itu, sebelum indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia crash, ini saatnya naiknya cukup tinggi. Anda harus menggunakan momen ini. Ya, momen Santa Claus sudah selesai ya. Ini hari ini tanggal berapa? 28 ya Desember. Jadi mulai besok Anda menikmati momen window dressing sampai akhir tahun, tutup tahun. Setelah itu Januari effect. Dan Anda harus lihat lagi ada satu lagi yang luar biasa, Anisi effect. Anisi effect ini yang membuat nanti mengarah ke market crash Bursa Efek Indonesia, IHSG. Nah, inflasi akan cukup tinggi di Indonesia nanti di Januari Februari. Dan Februari itu ada terjadi sesuatu yang mungkin entah itu gelombang Omikron yang meluas atau demo yang meluas. Yang pasti itu semua mengarah ke inflasi yang cukup tinggi di Indonesia nanti. Nah, market crash itu pasti terjadi. Jangan Anda ini itu karena udah pasti naikin suku bunga pasti market crash. Jadi kita lihat saja naikin suku bunganya kapan. Tapi crash kali ini jangan dikatakan bahwa crash kali ini, market crash kali ini tidak besar. Ini sungguh besar. Dampaknya meluas karena yang terjadi ini bukan hanya di Amerika, negeri Cina juga terjadi dampak efek dari inflasi tinggi yang mengganggu ekonomi ini. Bisa saja itu yang saya sudah sering memberitakan bahwa kasus defaultnya obligasi ya, sudah pinjaman obligasi dari pengembang nomor 2 terbesar ya, properti ya, di China ya, Evergrande dan juga yang lain-lainnya yang besar-besar ya, seperti Fantasia, Kasia yang lain-lain itu ya, semuanya itu akan terjadi nanti meledaknya itu pada saat setelah Imlek ya. Jadi mengarah ke Maret. Jadi saya memantapkan lagi confirm bahwa Maret 2022 itu akan terjadi market crash global. Dan indeks harga saham gabungan juga akan terjadi crash di Maret 2022. Sudah mengarah ke ini. Anies sudah memberi indikatornya, tanda-tanda Anies effect ini dengan menaikkan UMP Provinsi DKI Jakarta sebesar 4.641.854 per bulan. UMP yang tidak sejalan dengan keputusan dari Kementerian Tenaga Kerja dari pusat dan sepihak tidak berkonsultasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi DKI Jakarta, dan kenaikan UMP yang sebesar 5,1% dari sebelumnya ini tidak seiring dengan produktivitas pekerja. Produktivitas pekerja itu sangat rendah dibanding negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan lain-lain. Nah, ini membuat dampak buruk terhadap ekonomi Indonesia. Iklim bisnis akan terpengaruh di sini.
dia telah mengganggu iklim bisnis ini, dan dia juga mengancam bahwa pengusaha akan kena sanksi yang dibayar di bawah UMP itu. Maka ini kan akan membuat mungkin ini karena akhir tahun jadi dampaknya belum sebesar, tapi tahun depan akan jadi Anies effect yang besar dampaknya. Ini akan menjadi polemik yang panjang di sini. Nah, nanti jadi yang saya mau share di sini kepada Anda info ini bahwa supaya kita waspada, bersiap diri untuk menghadapi hal yang akan terjadi nanti di tahun 2022. Ya, inflasi yang cukup tinggi di Indonesia dan di dunia, ya, yang kejadian nanti The Fed naikin suku bunga, otomatis kita akan naikin suku bunga. Nah, Anies effect ya, mudah-mudahan tidak terjadi gelombang demo seluruh Indonesia. Yang pasti bahwa Maret 2022 itu Anda bersiap keluar dari pasar sebelum terjadi market crash yang paling dalam. Mungkin indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia bisa menyentuh level 5.000, di bawah 5.700. Ya, bisa saja terjadi karena ini kejadian yang lebih besar dibanding sejarah dulu krisis moneter tahun 98. Ya, kita akan lihat. Karena setiap ada inflasi yang cukup tinggi, selalu ada market crash puncaknya. Jadi Anda harus pahami itu. Ini yang menurut hemat saya. Setiap inflasi cukup tinggi, ujungnya harus ada market crash, kontraksi untuk balik market itu kembali baik lagi. Sekian informasi bisnis dan investasi, edukasi yang luar biasa ini kepada Anda semuanya. Semoga ini bermanfaat bagi Anda, yang bisa membuat Anda lebih bijak, lebih cuan maksimal dalam langkah selanjutnya. Ya, jangan lupa, mohon Anda, jika Anda berkenan, Anda menghargai video ini, Anda senang, Anda suka dengan video ini, ya tidak ada salahnya Anda bisa subscribe channel YouTube di bawah ini. Anda tekan belnya, loncengnya, dan Anda tekan notifikasi supaya Anda bisa dapatkan upload video berikutnya dari saya. Terima kasih, sukses untuk Anda.